guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Didi Cua. Kali ini masih PPKM guys. Jadi kali ini aku akan bikin video yaitu ngobrol santuy bareng Mas Tri, salah satu pengrajin barongan di Kendal ya. Untuk alamatnya di mana Mas Tri? Sumber Agung, RT 1 RW 6, RT 1 RW 6 Kecamatan Weleri, Jawa Tengah, Indonesia guys. Dan untuk Mas Tri sendiri itu salah satu pengrajin ya yang pertama itu. Terus buat kalian ini jadi kali kedua aku datang ke sini ya Mas ya. Iya, ya. Yang dulu udah pernah itu grebek pengrajin barongan ya, yang video itu bareng Mas Tri itu. Kalau kalian pengen lihat ada di konten berapa bulan yang lalu ya, dicari aja itu grebek pengrajin barongan Sumber Agung Weleri Kendal itu bareng Mas Tri. Dan ini yang kedua kalinya aku main ke sini guys. Ini karena PPKM juga ya Mas ya. Oh iya. PPKM terus juga kayak pada sepi semua. Untuk Singo Barong juga nggak boleh tampil ya Mas ya, nggak boleh main. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama itu efek dari corona, efek dari PPKM itu untuk pengrajin sendiri itu gimana Mas? Untuk itu sekarang gimana ya Mas? Bikin pusing itu Bang. Ya kafe Mas, pemasukan itu terhambat semua. Dari yang dulunya itu harusnya rame, sekarang itu sepi. Paling laku-laku 3 atau 4 itu kan kurang. Per bulan Mas? Per bulan. Oke. Kalau biasanya Mas sebelum ada corona, sebelum ada PPKM itu sebulan bisa berapa bisa barang? Sampai 10. Kadang kayak toko-toko barongan itu minta buatin berapa gitu kan, ada masukan. Sekarang toko-toko barongan sepi semua. Jadi mau gimana lagi, sepi, bingung. Podo Mas. Podo kafe berarti. Oke guys, jadi mungkin Mas Tri itu salah satu pengrajin barongan, yaitu servis juga ya Mas ya? Iya, servis juga. Servis, terus pembuatan, terus juga jadi nyetok dia, nyetok iya, ke toko-toko gitu ya? Iya. Di toko-toko itu biasanya mana aja Mas yang di stok toko-toko nih? Pasar Weleri, Pasar sama Weleri. itu Caruban, Pak Agus Salim ya. Salah satu toko atau kios Singo Barong guys. Jadi buat kalian yang kepengen servis, yang kepengen beli buat baru ya Mas ya, iya. Yang kepengen apa Mas ya, itu ya mungkin servis baru sama apa, sama udah. gitu ya. Jadi itu kalian bisa langsung saja datang ke sini, atau kalian bisa kontak aja di FB-nya Mas Tri. FB-nya Mas Loreng Sumber Agung, atau nanti di nomor WA-nya Mas dibacakan dulu nanti. 081 805 998 748. Oke. Jadi nanti untuk alamat FB sama nomor WA nanti ada di bawah guys. Nanti kalian bisa catat aja. Siapa tahu minat ya Mas ya. Iya. Siapa tahu kepengen itu, kalian bisa tanya-tanya dulu sama Mas Tri. Kalau biar lebih marem, biar lebih puas, kalian bisa langsung datang ke sini. Iya, langsung bisa ke sini, bisa melihat langsung cara membuatnya dan koleksinya. Oke, kayak gitu guys. Dulunya Mas Tri masih jualan gitu, sekarang masih jualan Mas? Itu apa? Jualan apa? Es itu sekarang udah nggak jualan. Udah nggak jualan ya, karena PPKM ya? Iya, dari sekolah ya? Sekolah SD sama madrasah pun sudah libur pray total. Oke, jadi efeknya kayak gitu juga ya Mas ya? Iya. Dulu sempat Mas Tri jualan itu ya, es gitu ya, es ke keliling SD gitu ya. madrasah gitu. Sekarang? Sama barongan berjalan semua. Sekarang jualnya pray total.
Oh, sepi ya Mas ya. Sepi sekarang mengandalkan. Sekarang itu SE dijual online aja Mas. Jadi efeknya, dampaknya sangat terasa sekali ya Mas ya. Iya, sangat terasa sekali. Oke, guys. Kita kulik lagi tentang Mas Tri itu, awal mula pengrajin itu dari tahun berapa Mas? Dari tahun 2017 Mas. Iya, 2017. 2017 ya, sekitar 4 tahunan ya. Iya, 4 tahun. Baru 4 tahun saya bikin barongan seperti ini. Oke, jadi berjalan 4 tahun. Kalau basicnya dulu Mas Tri apa, pemain atau gimana gitu? Bukan. Bukan. Saya bukan pemain, juga bukan seniman. Saya bukan apa ya? Dari basicnya bukan dari Singo Barong ya? Bukan. Asal-asalnya itu cuma coba-coba. Coba-coba bikin buat pacangan rumah gitulah. Gabut gitu ya Mas? Iya. Kok jadi walaupun jelek kan jadi ya. Inilah. Yang itu ya Mas ya. Dulunya ini pertama kali buat ya. Ini jadi terus bikin dawangannya sini. Yang itu ya, nanti kita jadi terus pingin buat lagi. Terus buat yang ini, yang putih ini. Yang putih ya. Ini malah sekarang jadi kayak ikon saya nih. Ikon Mas Tri, Mas Tri. Gara-gara ini terus saya bikin kecil-kecil kok dijual laku gitu. Saya padahal pertama kali enggak berminat untuk menjual kreasi Hasil saya. kreasi, ya. Iya. Ada yang bilang ini bagus, kalau dijual mungkin laku. Terus dijual laku lah. Gitu, Dari gitu itulah saya langsung balik kanan ya Mas. Iya. Barongan ya. Iya. Terus kalau untuk ilmunya sendiri Mas itu dari apa? Otodidak atau Mas Tri sering lihat di YouTube atau gimana Mas? Itu ilmunya otodidak Mas. Soalnya Otodidak ya. dulu itu lihat cuma di foto gambar barongan terus saya buat gitu Mas. Dicoba-coba gitu Iya. ya Mas ya. Terus Cuma ada apa ilmu dari tetangga atau teman-teman itu, cuma ilmunya tuh nggak praktek, cuma teori-teori saja. Terus saya kan masih pemula. Setelah saya praktekkan sendiri saya bingung Mas, ini gimana, tadi dia bilangnya gini-gini terus saya praktekkan aplikasi ke kok nggak bisa. Itu kan sama dengan percuma. Jadi itu saya 100% otodidak gitu. Bukan percuma kalau cuma teori-teori saja tapi kita prakteknya nggak bisa, itu percuma. Oke. Jadi dari awal itu terus dengan menekuni ke barongan gitu ya, Iya. pembuatan barongan. Jadi itu salah satu cerita menarik juga dari Mas Tri, pengalaman awal pertama ya Mas. Iya. Mungkin dari kayak gitu Mas, pernah nggak Mas Tri itu bikin barongan itu sampai apa ya, nyerah gitu Mas, sampai gagal, wah iki aku main gawe bentuk iki kok pra iso nyerah, terus sampai nggak jadi, terus akhirnya nggak dibuat, itu pernah apa? Nggak pernah Ya. Cuma yang pernah itu pakai randu deso. Randu desa ya, Itu kalau randu Jawa itu deso itu randu Jawa ya. Oh, kayunya ya. iya mekar ya, nggak bisa dibuat tuh Pak. Jadi ya, kayunya kayak apa ya, mekar gitu ya Mas ya? Iya, harus pakai plat banyak sekali itu supaya tidak mekar gitu. Oke, jadi kayunya apa ya, kayak itu Mas, pecah gitu apa? Iya, Pecah ya. pecah ya, ini mungkin lah. Ini ada yang contohnya. Ini kan oh iya, bergelombang seperti ini. Ini misalkan sudah diplat ini, diplat tetap pecah ya. kuat ini. Pecah. Ini pecah guys. Jadi tak deketin lagi. Ini Oh, iya. sebenarnya sudah kasih engsel sudah jadi nih, tinggal ngecat aja nih. Nggak jadi. Pecah ya, nggak jadi ya. Mau badir ya Mas ya. Ini sudah membentuk Iya. model macan ini kan nggak jadi Ada- ini. Jadi Kalau pakai randu Jawa randu saya seperti ini. Oke, Randu jadi kampung lah namanya. kayu itu juga pengaruh ya Mas ya. Iya, berpengaruh sekali. Mungkin untuk tipsnya untuk kayu yang apa ya, yang bagus atau yang cocok untuk barongan biar awet, biar itu apa Mas, pakainya kayu apa Mas?
pakai kayu mangga itu sebenarnya. Kayu bagus. mangga ya? Yang pernah saya buat itu kayu mangga, itu bagus sekali itu. Jadi malah mangga ya? Iya. Mangga sembarang atau ada jenisnya? Yang mangga yang bagus itu mangga sepat. Sepat ya? Iya. Soalnya kalau pule itu katanya kata apa namanya? Cuma katanya gitu Mas. Saya belum pernah buat pakai kayu pule. Cuma saya servis kayu pule ya, pernah kayu servis. Kalau buat dari nol tuh belum pernah saya pakai kayu pule. Jadi Katanya bagus biasanya katanya. malah pakai itu mangga ya? Iya. Mangga kalau yang agak enteng tapi bagus tuh randu alas. Alas ya? Randu alas sama randu Jawa itu beda loh guys. Oke, jadi randu alas sama randu Jawa. Mungkin Iya. kalau randu alas itu di alas gitu ya, di hutan. Dia di hutan. Heeh. Yang kayunya itu agak kemerah-merahan itu bagus guys. Terus kalau randu yang Jawa itu putih ya Mas? Putih ya. Hmm. Terlalu empuk lah kalau randu Jawa. Terlalu empuk ya, terlalu Kampung ringan gitu, gitu ya. iya. Jadi mungkin ada pengalaman yang apa ya Mas, yang menyedihkan nggak Mas dari jenengan selama menjadi pengrajin itu Mas? Mungkin dari konsumen atau apa itu pengalaman yang membuat kita ngedrop lah, sampai kita nggak kayak kita wes lah aku meh jadi pengrajin meneh gitu, ada Mas? Nggak pernah ya? Ada pun cuma nggak seperti itu. Misalnya kita targetkan 2 minggu, sebelum 2 minggu sudah mau diambil sama orangnya. Saya kan kalau bikin parongan itu semaksimal mungkin, nggak harus jadi langsung diambil, itu nggak seperti itu saya. Pokoknya gimana caranya supaya awet, bagus, dan yang pesen itu suka gitu, Puas ya, Mas? puas gitu. Kadang-kadang kan baru 1 minggu sudah diambil. Nah sayanya yang kecewa, itu belum jadi sempurna, kenapa diambil gitu. Oke. Sayangnya itu apa namanya, kalau buat main nanti gimana kan Rusak rusak gitu. itu kan sayang ya, nggak enak gitu. Oke. Kalau full 2 minggu jadi itu kan saya sudah berani garansi kalau itu awet gitu. Oke, jadi mungkin buat kalian yang pesan di Mas Tri, sabar ya Mas ya. Iya sabar. Nggak usah nyusu-nyusu, nggak Iya. usah diuber-uber gitu ya Mas Ya, ya. yang penting kan Yang hasilnya bagus, Hmm. awet gitu. Oke guys. Oke, mungkin kayaknya ini menarik ngobrolnya. Kalau diterusin nggak selesai ya Mas Iya, ya. Bisa berjam-jam, Iya. bisa sampai malam ini guys. Jadi mungkin kalian yang penasaran atau yang kepengen servis, kepengen beli baru, kepengen belajar juga ya Mas ya. Iya. Kalian bisa langsung aja datang ke sini guys. Nanti mungkin pertama kalian bisa kontak dulu Mas Trinya ada di rumah atau enggak, bisa konfirmasi dulu, kontak dulu lah. Kalau bisa nanti kalian langsung aja datang ke sini. Iya. Ya, itu. Untuk selanjutnya, jadi kali ini kita akan ngasih apa Mas? Ngasih trik apa ini Mas? Trik masang apa itu? Pegangan. Sambungan pegangan Oh, parongan oke. ya. Jadi kita akan ngasih trik cara membuat pegangan barongan itu biar kuat, biar awet ya Mas. Iya. Biar ngirit kayu juga ya Mas. Iya, biar mirip kayak juga. Oke guys, jadi langsung saja kita ke barongannya Mas, mana Mas? Ini ya. Ini aja. Ya udah. Oke guys, jadi ini triknya. Ya. Oke, sekarang kita langsung saja gimana triknya, gimana caranya biar pegangan ini ya Mas. Iya, Ya? pegangan ini. Pegangan itu bisa awet dan juga bisa tahan lama ya Mas. Tahan lama. Nggak rusak, nggak patah gitu. Oke, itu triknya gimana Mas? Kita yang mau bikin parongan pemula itu kan potong aja kayu Secukupnya ya. secukupnya, nggak usah Oke, panjang-panjang. jadi ini guys, kalian kalau motong kayu yang masih gelondongan itu nggak usah sama yang ininya ya Mas ya. Iya, nggak usah. Jadi secukupnya sampai ini aja guys. Kayak gitu. Contohnya yang seperti ini ya. Oke. Ini Ya nggak ada press sekali. press ya, nggak ada pegangannya ininya ya. pegangannya. Ini Hmm. nanti setelah dibelah Belah baru yang dibor yang ini Mas. nah Yang ini. nah ya yang itu aja
bawahnya. Bawah. Nah, kalau seperti ini. Oke, ini Nanti kalau udah ini dibelah. Kasih lubang ini guys ya. Kasih lubang, nanti masukin ini ya, garamnya ini ya, seperti Ini ya. ini. Jadi buatnya kayak gini ya. Oh, Ini nanti masukin sini. masukin. Oh. Usahakan masuknya segini ya. Sekitar Berapa? 5 cm. Lebih ya Mas? 10 cm? 10 cm kebanyakan. Oh, 5 cm 5 saja. cm ya? Kalau ukuran sedang ya 5 cm, 5 kalau cm. ukuran lebih besar ya Lebih panjang lagi. lebih panjang lagi, lebih kuat lagi. Seginilah. Nanti kita masukkan seperti ini, sloop di Dibor ya, dulu ya. dibor. Pas dengan kayunya ini, Hmm. masukkan sini. Kalau punya saya setelah ini dibentuk, Hmm. di sini kasih paku lagi, paku usuk lah, yang panjangnya Panjang. segini itu. Kasih ini baru masukin sloop. Hmm. Setelah itu dipaku dari sini. Oh, Ini sampingnya ya. paku, ini paku. Dalamnya Iya. Dalamnya juga kasih lem sama dempul gajen itu lah. Kalau sudah masuk, saya jamin 100% pasti kuat, Oke. gak bakalan patah. Untuk kayunya Mas, biasanya pegangan itu sama kayunya sama yang di ini apa? Kayu ini atau beda Mas? Beda. Jadi untuk Usahakan pegangannya pegangan ini pakai kayu jati ya kalau saya. jati ya? Beda berarti ya? Kayu kalau ini kayu randu, ini pakai jati, kayu singon pakai jati. Yang paling bagus itu jati. Seperti ini kayu jati ya ini. Oh ini ya? Ini kepalanya pakai sengon, Mm-mm. ininya pakai jati. Yang pegangannya ya? Ya, Jadi kalau ini mau lebih bagus lagi ya ini diukir ya? Kayak dibentuk gitu ya Mas ya? Ya, dibentuk sama dibubut lah ini namanya, biar Oke. Biar makin lebih mantep gitu. cantik ya Mas? Ya, ini sudah saya garansi kalau patahin saya ganti yang baru ini. Oke. Kalau sambungan versi saya seperti ini loh ya. Oh. Jadi ini punya Mas Tri ini, jadi ini nggak kelihatan padahal guys. Jadi ini apa ya? Ini di dalam ya Mas ya. Iya, di dalam. Di dalam kain, tapi ini perannya penting. Perannya banget penting ini. banget ini. Buat gerakin barongan ini. Kuncinya ya Mas. Iya, maksudnya ini. Ini pun kalau pakai kayu sok seperti ini, engselnya bisa kuat. Soalnya Ketahan ya. engselnya itu nantinya masuk mengkait ini. Oh, iya. Bautnya itu Bautnya kena ini kena, yang kena yang dalam ini yang ya. dalam Soknya ini yang yang- dalam. kayunya keras itu bisa lebih kuat lagi. Kalau pakai randu nggak pakai ini, bisa di sininya itu dicoba kasih kayu jati lah, kayu yang keras itu biar bautnya itu ngancingnya ngancing itu lebih kuat. Oke. Itu triknya. Kalau nggak dikasih seperti ini pasti copot itu bautnya. Soalnya mau pakai baut panjang pun pasti lepas. Kalau di sini dicoba pakai kayu jati segini lah, papan itu masukin ke dalam, itu baru dibaut, pasti kena bautnya, pasti kuat. Ini sudah garansi nih, ini nggak bakalan copot, nggak bakalan patah kalau ini. Keren guys. Kecuali dibuang seperti ini pasti ya Apa ada gaji gitu? yang patah ininya bukan ininya, yang sempal ini. Kalau ini digaji langsung patah. Iya. Nggak garansi kalau itu ya. Oke, jadi itu salah satu trik gimana caranya agar pegangan barongan itu kuat ya Mas ya. Iya. Mungkin itu triknya dari Mas Tri ya Mas ya. Jadi pengrajin itu ada trik-trik khusus ya Ada Mas ya, nggak trik-triknya sama khusus. semua kayak gitu guys. Jadi untuk Mas Tri untuk sekarang itu triknya kayak gitu. Iya, beda pengrajin beda trik juga. Biasanya tergantung selera ya Mas ya. Iya. Selera pengrajin lah kayak gitu guys. Mungkin kalian bisa aplikasikan di barongannya kalian. Kalau dicoba-coba lah kayak gitu ya Mas Iya, ya. bisa coba. Dicoba dulu, nanti kalau nggak berhasil bisa kesini Iya, kan ke guys. sini. Tak Nanti- kasih. Nanti belajar sama Mas Tri Iya. atau kalian bisa diserviskan langsung ke Mas Trinya. Kalau biasanya kan patah ya. Iya, patah biasanya. Banyak yang patah ya. Oke guys, mungkin untuk video kali ini ada yang mau ditambahkan Mas? Apa? Dari jenengan apa gitu buat teman-teman semua, tips-tips atau apa ya, kata-kata mutiara atau apa? Enggak ada lah Mas, saya bingung kata-kata mutiara apa Mas.
Oke guys, mungkin ada azan asar untuk videonya skip dulu ya, berhenti dulu nanti bisa. Oke guys, jadi itu tadi mungkin salah satu tips dan kita ngobrol santuy bareng Mas Tri, pengrajin barongan dari Sumber Agung Melati Kendal ya Mas. Sekali lagi untuk alamatnya itu di mana Mas? Desa Sumber Agung. Desa Sumber Agung, RT Desa Sumber Agung, Dukuh Bojong, RT 1 RW 6, Kecamatan Welari, Kabupaten Kendal, Indonesia, Jawa Tengah, Indonesia guys. Oke, untuk nomor WA nanti ada di bawah, sama Facebook ada di bawah, kalian bisa langsung aja kontak Mas Tri ya Mas ya. Untuk FB-nya Loreng Sumber Agung ya? Iya, Loreng Sumber Agung. Oke guys, mungkin untuk video kali ini sudah cukup dulu. Nanti kapan-kapan lagi kalau ada kesempatan, ada waktu, ada tips-tips baru kayak ini ya, banyak tipsnya ya Mas ya, karena waktu yang tidak mendukung jadi mungkin itu tadi salah satu tips dari Mas Tri, mungkin bisa bermanfaat bagi jenengan semua guys, bagi kalian semua. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi atau udah Mas? Udah gitu aja. Oke. Nanti kita sambung lagi kapan-kapan lagi ya. Oke guys, jadi mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih ya Mas Ria sudah meluangkan waktu. Aku sampai apa ya? Janjiannya udah beberapa hari ya yang lalu ya. Jadi karena waktunya belum pas, belum jodoh, dan sekarang udah jodoh bisa ketemu ya, ketemu lagi yang kedua kalinya. Semoga kedepannya semakin sukses lagi ya, semakin maju lagi dan semakin pokoknya kreasinya, keseniannya, barongannya bisa lebih keren lagi ya. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih buat kalian. Mas Tri juga ada YouTube apa Mas? Pengrajin Abal-Abal. Wis namanya. Jadi YouTube Mas Tri itu Pengrajin Abal-Abal, itu kayak di situ kontennya ada tips-tips ya Mas ya. Iya, ada tips. Kalian bisa di-subscribe aja. Tutorial cara-cara itu ada semua. Kalian bisa di-subscribe, bisa ditonton YouTube Mas Tri Pengrajin Abal-Abal ya Mas. Iya. Oke, kalian bisa dicari di YouTube. Oke, terima kasih Mas. Ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Didik Cua. Channel Didik Cua. Channel Didik Cua. Terima kasih ya guys.